Berarti obat-obatan tertentu juga bisa membuat anxiety disorder. Waduh. Emang dia hilang saat dikonsumsi itu, tapi kan setelah itu masih ada. Itu apakah kejadiannya berlangsung terus-menerus selama lebih dari 6 bulan? Jika iya, ya bisa dikatakan ya anxiety disorder. Para pemirsa sekalian, janganlah ke Belanda, bahaya di situ. Selamat siang kembali, kita kedatangan Erisa, ahli psikolog lulusan S2 dari Belanda. Kalau kemarin dulu kita sudah membahas mengenai psikopat, kemudian juga pernah dibahas mengenai bipolar. Nah, kali ini saya mengucapkan terima kasih pada Erisa mau datang lagi ke Mr. Puisi untuk membahas apa yang dinamakan anxiety disorder. Apakah anxiety disorder itu? Baiklah kita tanyakan dengan Erisa yang tentu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi masalah psikolog. Bagaimana masyarakat sekarang ini banyak sekali mengalami trauma saat hidupnya, apalagi COVID sudah berlalu, di mana COVID itulah yang banyak membuat orang cemas. Yang seperti kita ketahui bahwa anxiety disorder adalah rasa cemas yang berlebihan. Itulah membuat penyakit ini bisa merajalela apabila kita tidak informasikan bagaimana cara menanggulangi penyakit yang sangat berbahaya ini, sehingga masyarakat tahu bagaimana cara menanggulangi, tahu apa sih penyebab penyakit ini. Marilah kita dengarkan Erisa, mungkin sedikit bisa menginformasikan sekolahnya dulu di mana, kenapa sekarang ini mau aktif menjadi psikolog lagi secara online, justru akan banyak membantu masyarakat apabila masyarakat membutuhkannya. Silakan Erisa. Halo, nama saya Erisa, saya lulusan S1 Psikolog di Singapura dan juga S2 Psikolog di Singapura, ngambil kejurusan konseling. Saat ini saya buka praktek online, konsultasi psikolog, dan juga membantu Mr. Puisi mengedukasikan masyarakat untuk lebih aware tentang kesehatan mental, dan juga meluruskan mungkin supaya mereka tidak self-diagnose sendiri di rumah. Jadi kita lebih mengedukasi tentang apa sih gangguan kesehatan mental dan juga bagaimana kita bisa menyikapinya. Cemas, sebuah kata yang tidak boleh dianggap remeh, karena kecemasanlah membuat kita berantakan hidup kita. Ya, betul. Untuk itu saya dari lubuk hati saya yang paling dalam ingin menanyakan kepada Erisa, kira-kira apa sih penyebab daripada anxiety disorder ini? Penyebab anxiety ada beberapa faktor. Pertama, bisa juga karena keturunan genetik. Jadi kalau misalnya kita punya anggota keluarga, terutama orang tua yang punya anxiety, salah satu dari mereka aja pasti anaknya juga pasti punya anxiety. Kedua, hormon bisa juga. Seperti kan wanita punya hormon menstruasi setiap bulan, itu juga bisa pengaruh obat-obatan juga. Terus bisa lingkungan yang memicu stres, punya trauma, yang pasti trauma lagi, stres lagi. Pokoknya gangguan kesehatan mental nggak jauh-jauh dari itu. Oh gitu ya. Nah, apakah orang kelebihan hormon atau kekurangan hormon bisa menyebabkan kecemasan yang sangat mendalam? Bukan kelebihan atau kekurangan, tapi emang dalam tubuh kita tuh ada hormon yang mengatur tentang kecemasan. Namanya fight or flight response. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang berbahaya atau stressful, dalam otak kita itu ada mekanisme kita tuh antara fight atau flight. Kalau fight itu kita menghadapinya, kalau flight itu kita menghindari. Nah, di sini saat anxiety itu muncul. Anxiety ini akan membuat kita memilih apakah kita akan kabur atau
atau melewati itu. Contoh misalnya, seperti Mr. Puisi tadi bilang, besok mau pidato nih, pidato besar. Pasti kita timbul perasaan cemas, takut. Nah, fight or flight respon di otak itu langsung muncul. Apa yang bakal kita lakukan? Apakah kita menghindar, menolak untuk memberikan pidato, atau kita maju? Maju dalam arti kan berarti kita harus melawan anxiety ini, kita harus melawan rasa cemas ini dengan cara kita buat materi, kita persiapkan materi. Misalnya apa yang buat kita takut salah ngomong, kita latihan ngomong. Kita takut lupa materi, kita baca materi, kita hafalin materinya. Jadi itu bisa ditanggulangi sebelumnya. Ya, jadi gejala-gejalanya apa sih anxiety ini? Cemas yang berlebihan yang pasti, denyut jantung, berdegup kencang, sulit konsentrasi. Berdenyut kencang jantungnya? Ya. Terus? Sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi? Ya. Sulit tidur. Sulit tidur juga? Ya, bisa menyebabkan rasa mual. Nah, mualnya karena apa? Karena masuk angin atau karena mungkin stres? Karena apa? Karena kecemasan itu dia menimbulkan karena pikiran kita itu terhubung dengan badan kita. Jadi saat kita merasa cemas atau kita berpikir, itu body kita juga bekerja lebih keras. Jadi saat tubuh kita bekerja lebih keras, itu jadi kan mereka terpacu, mungkin jadi tidak normal, jadi asam lambung naik. Jadi begitu. Jadi makanya kita susah tidur, susah makan, nggak bisa konsentrasi. Terus kadang-kadang ada yang badannya sakit karena terlalu cemas. Terus ada yang bahkan sampai ada yang muntah-muntah juga. Ada yang tangannya berkeringat, keluar keringat, pokoknya itu ya, cemas. Nah, itu biasanya cemas itu dialami pada saat siang hari kah atau pada saat malam hari? Mungkin lebih banyak ke malam hari, tapi tergantung juga faktor stresnya. Mereka munculnya pas kapan? Karena anxiety itu berkaitan dengan memori. Pasti dia ada satu memori yang bekas yang membuat dia memunculkan rasa anxiety itu. Nah, kalau memori berarti kan memori yang lama, ya. Berarti kan direkam di otak kanan kita kalau nggak salah ya? Memori otak kiri. Otak kanan ya? Otak kanan, memori. Tapi kalau otak kiri kan apa yang kita lakukan tiap hari, kita mau makan, kita tahu mau makan. Nah, kalau otak kanan itu kan memori yang sejak lama disimpan dalam otak kita. Nah, tapi bagaimana sih, tadi kan penyebabnya karena banyak cemas, karena masalah-masalah yang stres dan lain-lainnya, susah tidur, jantung deg-degan dan lain-lain kan. Nah, sekarang bagaimana cara menanggulangi anxiety disorder ini? Oke, kalau sudah disorder kan berarti sudah nggak normal. Nggak normal. Ya. Kalau sudah yang poin pertama saya ingin memberitahu, jangan pernah self diagnose, jangan pernah mendiagnosa diri sendiri disorder, karena itu sangat berbahaya. Mungkin kita semua punya anxiety, tapi belum tentu kita semua punya disorder. Itu hanya profesional, seperti psikolog atau psikiater yang boleh mendiagnosa kamu punya disorder gitu. Tapi kalau anxiety saya rasa semua orang pasti punya. Karena itu sifat manusiawi, sama seperti rasa takut, rasa senang sebagai anxiety sama seperti itu. Cuman karena kalau sudah disebut disorder, berarti dia butuh penanganan profesional. Dia harus konsultasi ke psikolog. Jadi nanti di psikolog itu ada beberapa terapi yang bisa dilakukan tergantung orangnya. Tapi yang paling sering itu dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Karena anxiety itu berasal dari memori, biasanya dia ditimbulkan oleh pikiran. Nah, CBT ini gunanya adalah men-challenge, membantah pikiran-pikiran negatif. Karena anxiety itu pasti pikirannya negatif. Itu gimana cara kita merubah pikiran negatif ini ke pikiran yang lebih positif. Itu kita rubah. Terus yang kedua dengan exposure therapy. Apa yang kita takuti ini? Kalau exposure therapy ini kita kasih kliennya itu menghadapi yang dia takut. Jadi nggak menghindar, kita hadapi dia. Tapi itu tergantung orangnya. Nah, untuk lebih sering anxiety tidak memerlukan obat karena dia tidak mempengaruhi hormon di otak. Jadi tidak perlu ke psikiater.
cukup ke psikolog. Oh gitu ya. Dulu waktu saya kecil, waktu mau mengikuti pelajaran sekolah yang saya nggak sukain, tiba-tiba saya takut dan deg-degan. Kemudian juga pada saat mau ujian kita juga merasa rasa takut juga. Nah, apa ini dikategorikan anxiety disorder apa tidak? Kalau saya bilang sih sebenarnya enggak, karena kan nggak mengganggu kehidupan sehari-hari. Apakah langsung drop out dari sekolah? Kan tidak. Apakah mengganggu kehidupan setelahnya itu? Kan tidak. Karena kan disorder ketika dia sudah abnormal. Siapa yang bisa mendiagnosa? Sekali lagi hanya psikolog. Tapi kita bisa nanti di saat psikolog itu dia akan bertanyakan dari scale 0 sampai 10. Misalnya rasa cemas seperti Mbak bilang takut ujian atau takut ketemu guru. Oke, dari scale 1 sampai 10 seberapa besar rasa takut Anda? Kalau bisa Anda bilang jadi ada kategorinya lah. Kalau takut itu 10 yang paling gawat. Kalau 1 sampai 10 di mana sih rasa takutnya nomor berapa gitu ya? Gimana? Coba bisa jelaskan nggak mana ini? Tingkat keparahannya. Tingkat keparahan daripada rasa takut sendiri. Misalnya bisa nggak sebutkan 1 sampai 10 gimana sih cara menghitung tingkat keparahannya itu? Ya, jadi nanti psikolog itu dia punya anxiety inventory untuk mengukur seberapa parah anxiety klien itu. Nanti dari situ baru bisa dikatakan, oh ini disorder. Ya, tapi kalau untuk anxiety kehidupan sehari-hari itu hanya anxiety yang semua orang pasti punya. Jadi nggak termasuk disorder. Karena dia tidak mengganggu sampai kita berhenti beraktivitas, kita tidak mau ketemu orang, sampai kita tidak bisa makan sama sekali. Itu tidak. Kalau sudah seperti itu kita harus minta bantuan psikolog. Ada satu lagi pengalaman waktu saat COVID 2 tahun. Anak saya kan umurnya pada saat COVID itu kan umurnya 13. Selama 2 tahun kan tidak sekolah. Yang tadinya sekolah internasional tutup, kemudian teman-temannya tidak ada kontak lagi. Selama hampir 1 sampai 2 tahun tuh di rumah. Pada saat dia di rumah setahun lamanya, dia terjadi trauma yang sangat berat. Kemudian dia merasakan jantungnya berdebar-debar, tidak bisa tidur. Kemudian dia ngambil alat untuk jantung itu. Wah, papa, jantungku sekian. Wah, ini bahaya, Pak, bahaya. Oh, dia ketakutan, cemas berlebihan. Akhirnya saya bawa yakin bahwa dia tuh bukan penyakit ini. Pasti ini karena cemas berlebihan. Ada rasa takut berlebihan. Nah, kemudian saya akan bawa jam 12 malam. Saya bawa ke bukan ke psikolog. Saya telepon cari psikolog nggak dapat, udah jam 12 malam. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit ke ICU. Sampai sekarang di sana sampai sana dia udah sembuh. Wah, Pak, aku udah nggak apa-apa kok. Aduh, enak banget udah coba. Nah, apakah ini cemas yang sangat berlebihan karena dia tidak ada interaksi dengan teman-temannya, tidak ada interaksi dengan pak gurunya di sekolah? Apakah ini bisa dikatakan anxiety disorder juga? Kalau ini dikatakan anxiety disorder, bagaimana sih cara menanggulangi sehingga anak ini tidak akan mengalami cemas yang berlebihan lagi? Bagaimana sih cara menanggulangi? Ya itu apakah kejadiannya berlangsung terus-menerus selama lebih dari 6 bulan? Jika iya, ya bisa dikatakan ya anxiety disorder. Tapi jika hanya muncul 1 kali, 2 kali, berarti dia namanya anxiety attack. Jadi serangan anxiety. Oh, jadi anxiety attack, serangan anxiety. Tapi itu belum tentu itu dia sudah belum disorder ya. Belum. Okay. Nah, itu lagi kita harus konsultasi ya sama yang bersangkutan. Apa sih penyebabnya? Maksudnya maksudnya apa sih yang ditakutin? Apa sih yang dicemasin? Seperti itu. Itu pasti dia ada triggernya. Yang tahu itu dia. Kan tadi saya bilang itu terkait dengan memori. Apakah tapi bisa juga benar kata Mr. Puisi, kalau kita terisolasi, tidak bertemu dengan orang selama sekian lama, tidak ngobrol, tidak ada interaksi dengan manusia, itu pasti kita bisa punya anxiety. Bahkan nggak cuma anxiety, bisa depresi juga.
Depresi ya? Ya, pasti. Nah, depresi dengan anxiety disorder beda juga ini ya? Beda dalam hal yang dirasakan. Yang dirasakan. Kalau anxiety kan yang dirasakan dia cemas. Cemas. Kalau depresi? Sedih. Depresi sedih berlebihan. Kalau tadi cemas berlebihan, kalau depresi sedih sakit yang berlebihan. Ada sakit berlebihan gimana? Sedih. Sakit itu kan sakit apa? Sakit fisik apa sakit mental? Sakit otak, mental. Gimana itu? Iya, sakit mental itu ya anxiety, depresi, bipolar itu semua kan penyakit mental. Mental ya, oke. Jadi seperti itu. Tadi bilang apakah itu ini anxiety disorder? Ya, ya. Enggak, saya rasa itu cuma anxiety attack. Boleh saya kasih contoh serupa? Oh boleh, saya minta contoh kalau bisa 1-2 sehingga kita tahu sih keadaan anak itu bagaimana sih sebetulnya gitu. Oke, contoh serupa. Seperti saya bilang tadi, mungkin saya harus tanya dulu sama anaknya Mr. Pusi, apa sih triggernya dia. Nah, kalau contoh dari saya pribadi, saya juga punya anxiety. Bahkan kalau menurut saya sebenarnya anxiety saya pada saat zaman sekolah itu sangat mengganggu, karena saya sangat takut kalau bertemu dengan orang banyak, kalau harus bicara depan umum, itu saya sangat takut. Nah, ini kejadian baru-baru ini, karena saya baru punya anak, jadi setiap bulan saya pasti kontrol anak saya ke dokter. Iya. Nah, di dokter itu kan pasti timbangan tumbuh kembang dan segala macam. Nah, ada waktu fase di mana anak saya itu berat badannya 3 bulan stuck, nggak naik. Saya sebagai ibu pasti khawatir. Padahal udah kasih susu? Ya, padahal dari kasih susu. Jadi, secara tidak sadar, memori saya itu merekam setiap ke dokter itu seperti rapot. Jadi saya melihat hasil rapot dari anak saya. Kalau tidak bagus kan berarti saya kecewa. Ya. Dan karena itu berulang 3 bulan berturut-turut, jadi saya kayak apakah kali ini akan bagus? Jadi terakhir itu saya ke sana setelah ditangani beratnya itu 3 bulan stuck, jadi saya kasih anak saya minum susu peninggi kalori dan saya rasa ini kayaknya beratnya sudah naik, semua orang juga kasih feedback bagus, jadi saya ini positif ke dokter, pasti berat anak saya bagus. Tapi ketika saya menunggu giliran antri, kan dokter anak itu ngantri, tiba-tiba saya ini merasa deg-degan. Padahal nggak lagi ngapa-ngapain, saya cuma lagi jagain anak saya sambil nunggu giliran dipanggil. Saya ini deg-degan. Nah, deg-degan itu merupakan anxiety disorder nggak? Bukan. Anxiety attack. Attacks, Ya. oke. Saya ini deg-degan, tangan saya keringetan, terus saya ini gelisah. Keringetan keluar air nggak? Enggak, keringetan. Keringetan, ya berarti keluar basah ya? Ya, tapi nggak becek gitu. Anxiety attacks Ya. Waduh. Saya ini keringetan terus deg-degan, terus saya bingung, saya ini kenapa? Padahal saya ini datang ke dokter dengan rasa pede, anak saya ini berat badannya naik. Kenapa? Karena memori saya yang terekam setiap saya ke dokter, ini saya takut. Apakah anak saya beratnya naik? Apakah rapor saya bagus di depan dokter? Itu bagian dari cemas atau? Iya, itu gejala kecemasan. Gejala kecemasan. Jadi kita memikirkan sesuatu yang belum tentu negatif, kita memikirkan hal-hal yang negatif. Iya. Itu bisa membuat gejala kecemasan. Jadi pada saat itu saya tidak memikirkan apa-apa, tapi gejala itu muncul sendiri. Kenapa? Karena memori saya itu merekam tempat dokter ini pemicu anxiety saya. Jadi walaupun saya tidak berpikir, ketika saya berada di tempat dokter, anxiety datang sendiri. Itulah disebut anxiety attack. Tapi itu nggak disadar. Kenapa nggak disadar? Karena saya masih bisa berfungsi normal. Saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa mengurus anak. Jadi nggak ada mengganggu aktivitas saya sama sekali. Cuman emang attack itu nyata. Itu yang saya rasakan itu nyata. Saya benar-benar gelisah. Saya bilang sama suami saya tiba-tiba rasa deg-degan, saya tiba-tiba rasa takut. Kenapa? Takut ya kan ini lihat timbangannya. Iya, saya takut. Kalau saya takut kan berarti saya gagal. Iya. Saya gagal lagi. Nah, sekarang kembali ke anak saya lagi ya. Terkadang dia udah tahu sekarang menanggulanginya. Terkadang dia kalau deg-degan, dia ambil alat itu. Aku deg-degan lagi. Terus aku ini aja meditasi, hilang. Ya. Nah, itu berarti meditasi itu bagaimana cara menenangkan pikiran kita. Cukup bisa membantu untuk anxiety disorder ini. Sangat membantu. Oke. Bahkan kemarin pada saat itu, contoh saya tadi itu, meditasi itu nggak cuma duduk diam dan seperti ini ya. Meditasi itu kita bisa dengan tenang, kita menanyakan pada diri kita sendiri apa yang kita rasakan, apa yang terjadi. Pada saat itu saya diam. Kenapa saya seperti ini? Saya coba berpikir dan menanyakan pada diri saya. Oh iya, saya ingat. Itu karena tempat ini yang membuat saya membuat saya takut. Karena
Berkali-kali saya kesini, saya takut rapot saya jelek. Saya takut saya dianggap ibu yang gagal. Saya takut timbangan saya nggak naik. Jadi itu meditasi itu bisa juga dengan tenang. Nggak mesti kita harus duduk bersila, itu nggak mesti seperti itu. Kita dengan tenang, kita tanya sama diri kita sendiri, kita tenangkan pikiran, kita tanya apa sih ini yang buat kita takut. Dan kalau bisa kita dibekali. Kita seperti yang saya bilang CBT itu men-challenge mengatasi pikiran negatif itu, bagaimana kita bisa membantahnya. Seperti kalau saya, dalam contoh saya itu saya bilang, anak saya kan saya sudah berjuang secara maksimal. Saya juga sudah memberikan dia makanan yang bergizi, sudah memberikan dia susu yang tinggi kalori. Saya rasa nggak mungkin sih kalau nggak naik. Jadi saya mencoba men-challenge pikiran negatif itu. Nah, waktu di Belanda kan udah sampai S2, berarti kan banyak sekali kasus-kasus yang dibahas terutama untuk anxiety disorder ini. Kasus-kasus apa sih yang pernah didiskusikan pada saat kuliah S2 di Belanda itu? Saya waktu dapat magang itu dapat sekitar 9 sampai 11 klien, saya lupa. Tapi lucunya semuanya penyakitnya anxiety. Oh, semuanya anxiety. Ya, antara anxiety dan depresi. Pasti kayak gitu. Ya, anxiety-nya emang ada beberapa orang yang anxiety-nya disebabkan oleh obat-obatan. Oh, disebabkan karena obat-obatan? Ya. Loh, berarti obat-obatan tertentu juga bisa membuat anxiety disorder? Pasti. Waduh, para pemirsa sekalian, hati-hatilah mengkonsumsi obat yang salah, sehingga Anda akan bisa cemas berlebihan. Nah, itu obat-obatan apa ya yang menyebabkan itu? Ya, seperti contohnya begini, di Belanda itu kan ganja itu legal. Oh, ya. Itu legal. Jadi saya pernah dapat klien, setelah beberapa sesi dia bilang, saya bisa kontrol kecemasan saya, pokoknya dia sudah menunjukkan progres. Tapi begitu sesi selanjutnya dia bilang, saya kena anxiety lagi, bla 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 bla. Setelah saya tanya backgroundnya apa yang dilakukan kemarin, ternyata dia habis konsumsi ganja. Karena di Belanda itu legal. Jadi emang ganja itu ada efek menenangkan saat itu. Setelah kan biasanya orang yang menggunakan obat-obat narkoba itu ingin menghindari suatu masalah. Oke, mungkin dia menggunakan ganja itu mungkin menghindari sesuatu. Tapi setelah efek obat itu hilang, masalah itu kan masih tetap ada. Jadi itu justru bukan menghilangkan gejala anxiety, justru memperparah, menambah. Emang dia hilang saat dia konsumsi itu, tapi kan setelah itu masih ada. Waduh, kalau gitu para pemirsa sekalian, janganlah ke Belanda. Bahaya di situ, ganja tuh legal. Nah, justru mungkin orang Belanda itu karena dia cemas, dia membuat ketenangan biar fly dikit, dia ngisap ganja. Ternyata ganja itu bukan bisa membuat kita tenang, justru menambah kecemasan. Sehingga kalau dia terus mengkonsumsi ganja bisa cemas yang berlebihan. Nah, itulah bahayanya salah mengobati sesuatu dengan ganja. Karena memang sih ganja itu bisa membuat kita fly, bisa membuat kita melayang-layang. Tetapi itu sebetulnya bagaimana sih? Berarti kan pikiran kita sudah diracuni dengan ganja. Rasanya sih semua hal-hal yang berbau ganja dan lain-lain hendaknya dihindari gitulah. Nah, itulah kita informasikan. Kalau Anda cemas, kalau ada deg-degan dikit, cobalah kita buat diri kita tenang. Bicarakanlah baik-baik dengan teman, dengan keluarga dan lain-lain. Apabila belum bisa juga, cobalah kita menenangkan pikiran dengan semadi. Aturlah pernafasan. Sehingga dalam 1 jam Anda pasti akan tenang kembali. Nah, ada hal-hal lain yang mungkin yang pernah dibahas yang sangat serius mengenai cemas yang berlebihan ini pada saat di Singapura ataupun saat di Belanda pada saat studi di sana. Mungkin sharing aja sih. Ada klien yang dia memang dia punya anxiety, punya depresi juga. Jadi ya karena cukup kompleks anxiety dia dan depresi dia itu sampai buat dia untuk menunda punya anak sampai hampir 10 tahun. Oh, itu karena dia depresi atau karena dia anxiety disorder? Dua-duanya.
tapi bukan disorder karena dia masih bisa bisa bekerja, masih bisa Apakah yang menyebabkan pikiran dia mau menunda anak sampai 10 tahun? Anxiety itu. Jadi anxiety dia itu akarnya kan kalau terapi anxiety itu terapi bicara ya, maksudnya konsultasi. Setelah konsultasi itu kita tahu penyebabnya apa sih, penyebab utama orang itu punya anxiety. Untuk dia contohnya adalah dia nggak percaya diri. Oh, tidak percaya diri. Ya, untuk dia tidak percaya diri untuk bisa mempunyai Anak dan membesarkan anak. Nah, akhirnya gimana? Dia punya anak nggak? Akhirnya dia punya anak Nah. setelah konsultasi. Oh, setelah konsultasi mengenai bagaimana cara menanggulangi kecemasan yang berlebihan, akhirnya dia punya anak. Nah, itulah perlunya psikolog. Kita diskusi dengan psikolog, kita bertanya dengan psikolog, sehingga yang hal-hal yang terjadi yang sangat merugikan bisa kita lalui dengan baik. Saya ingin menambahkan, daripada kita menghindari masalah dengan mengonsumsi obat-obatan, lebih baik kita bicara ke lebih profesional, bicara ke orang yang terdekat, bicara ke orang yang percaya, itu justru lebih banyak manfaatnya daripada kita menghindari dengan mengonsumsi obat-obatan. Nah, itulah kerugian kalau kita tergantung sama obat. Ya, Lebih bagus kita tergantung dengan yang di atas. ya betul sekali, betul. Berdoa, sembahyang, kemudian kita mencari jalan keluar yang terbaik. Ya, Nah, kalau ini bisa kita lalui dengan baik, apa yang kita cita-citakan, ingin mempunyai anak, ingin sukses dan lain-lain, saya rasa bisa kita lalui dengan baik gitu loh. Nah, mungkin ada tip-tip yang sangat berharga untuk para pemirsa sekalian, sehingga tip-tip mengenai kejiwaan, mengenai mental ini bisa kita share kepada orang banyak, sehingga apa yang kita bicarakan hari ini sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kira-kira apa sih tip-tip yang bisa diberikan kepada kita? Tipsnya adalah kan sekarang ini zaman sosial media, jadi sangat gampang kita mencari informasi. Kadang-kadang kalau kita ingin tahu apa yang terjadi sama kita Google. Tapi Google itu kan belum tentu memberikan informasi yang benar. Kadang-kadang justru bikin kita tambah panik, tambah takut, karena bisa jadi kita cuman misalnya punya penyakit ini tiba-tiba jadi penyakit yang serius karena kita diagnosanya sama. Jadi intinya kita jangan pernah diagnosa diri kita sendiri melalui internet. Kalau kita ingin tahu ada apa yang salah dengan diri kita, bicarakan ke yang lebih profesional. Misalnya kita sakit, kita pergi ke dokter. Misalnya kita ada gangguan perilaku sehari-hari karena kita stres, trauma atau segala macam, kita ke psikolog. Pokoknya jangan pernah mendiagnosa diri sendiri, karena itu selain berbahaya juga nggak ada manfaatnya. Kalau kita selalu mendiagnosa diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Yang bisa membantu kita hanya kita ke profesional, dan di sana nanti baru kita dibantu apa yang bisa dilakukan bersama psikolog dengan klien itu. Jadi tipsnya segera cari bantuan, tapi yang betul, bukan bantuan melalui obat-obatan dan bukan melalui bahan Google. Nah, tadi Risa sudah memberikan tip-tip sangat berharga. Sekarang Mr. Puisi ingin memberikan tip-tip yang juga mudah-mudahan cukup berharga. Hilangkanlah cemasmu, tenangkanlah pikiranmu. Apabila kamu punya masalah, janganlah mencari informasi lewat Google. Karena Google itu belum tentu benar 100%. Maka bicarakan dengan baik kepada orang yang mampu membuat pikiran kita tenang. Kemana kita harus bicara? Bicaralah dengan Risa, psikolog kita. Tepuk tangan. Demikianlah perbincangan kita dengan Risa yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, untuk mendapatkan informasi yang lebih baik lagi di kemudian hari, jangan lupa like dan subscribe channel Mr. Puisi. Tepuk tangan.